Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat dalam tersembunyi di balik bacaan Al-Fatihah? Surah yang setiap hari kita lantunkan dalam salat, namun seolah menyimpan rahasia magnetis yang menarik ruh kita ke dimensi yang lebih tinggi. Rahasia yang tidak semua orang mampu merasakannya. Bayangkan, bagaimana jika setiap hurufnya bukan sekadar lafaz, tetapi sebuah getaran gaib yang mampu menuntun jiwa kita menuju cahaya ilahi? Apakah kita benar-benar sudah menyadari kedahsyatan itu? Atau justru selama ini hanya membacanya tanpa menyelam ke kedalaman maknanya? Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya pada Anda. Pernahkah Anda merasakan getaran berbeda saat membaca Al-Fatihah? Tulis di kolom komentar pengalaman Anda, karena mungkin dari cerita-cerita itu kita bisa menemukan jejak misteri ruhani yang sama. Bab 1. Gerbang Awal Rahasia. Al-Fatihah, surah yang selalu hadir dalam setiap salat kita, surah yang mulut kita hafal sejak kecil, namun siapa yang benar-benar memahami kekuatan tersembunyi di baliknya? Kaum Sufi menyebutnya sebagai Ummul Kitab, induk dari segala rahasia. Tidak ada doa, tidak ada lantunan, tidak ada permohonan yang lebih lengkap dari Al-Fatihah. Tetapi di balik ayat-ayatnya yang sederhana, ada sebuah magnet gaib yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Magnet yang menarik ruh manusia menuju pusat misteri ketuhanan. Ketika seorang hamba membacanya, ia mungkin hanya mendengar suara dari bibirnya sendiri. Namun bagi para pencari jalan batin, setiap huruf Al-Fatihah adalah getaran kosmis yang memanggil sesuatu dari kedalaman jiwa. Seperti sebuah panggilan kuno yang melintasi ruang dan waktu, surah ini beresonansi dengan inti ruh manusia. Dan semakin dalam seseorang tenggelam dalam makna ayatnya, semakin ia merasa seperti diseret ke arah yang tak terlihat. Sebuah tarikan magnetis menuju samudera cahaya ilahi. Bayangkan, ada orang yang membaca Al-Fatihah sekadar sebagai ritual, namun ada pula yang membaca lalu merasakan hatinya bergetar, dadanya sesak oleh rasa yang tak bisa diungkapkan. Apakah itu kebetulan? Ataukah memang surah ini menyimpan aliran energi yang begitu dahsyat, yang hanya bisa disentuh oleh hati yang bersih dari kebisingan dunia? Kaum Sufi percaya, inilah pintu pertama menuju makrifat, pintu yang hanya terbuka bagi mereka yang rela mengosongkan dirinya dari kesombongan, lalu berserah pada arus gaib yang bekerja melalui lantunan ayat. Misteri itu semakin terasa ketika kita menyadari bahwa setiap manusia di bumi ini, dari timur ke barat, setiap hari jutaan kali melafalkan ayat yang sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seolah-olah bumi ini terus dipenuhi dengan getaran yang sama. Energi yang terus mengelilingi alam semesta, memancar, berputar, dan kembali menciptakan pusaran magnetis yang tak pernah berhenti. Apakah ini kebetulan? Ataukah memang surah ini adalah pusat energi spiritual yang Allah letakkan agar manusia selalu punya jalan kembali kepadanya? Dan disinilah letak pertanyaan besar yang mengusik jiwa. Bila Al-Fatihah hanyalah bacaan, mengapa ia begitu menancap dalam kesadaran manusia? Mengapa ia menjadi doa wajib yang tak bisa ditinggalkan dalam salat? Apakah Allah sedang memberi kita sebuah kunci rahasia, sebuah kode gaib yang tersimpan dalam 7 ayat pendek ini? Jika benar demikian, maka siapa saja yang mampu menyelami Al-Fatihah hingga ke dasar maknanya, sesungguhnya sedang membuka pintu magnet ilahi yang akan menuntunnya menuju hakikat terdalam keberadaan. Bab 2. Resonansi tersembunyi huruf-huruf. Di balik ayat-ayat Al-Fatihah, tersimpan rahasia yang lebih halus. Kekuatan magnetis bukan hanya pada kalimat, tetapi pada setiap huruf yang membentuknya. Kaum Sufi meyakini huruf-huruf Arab adalah simbol cahaya, bukan sekadar tanda bahasa. Huruf alif yang tegak berdiri laksana poros langit yang menopang seluruh jagat raya. Huruf lam yang melengkung ibarat jalan melingkar menuju rahasia batin. Dan huruf H yang samar berhembus seperti bisikan napas ilahi, menjadi pengingat bahwa segala sesuatu berawal dari satu hembusan cahaya kehidupan. Ketika seorang hamba membaca Al-Fatihah dengan penuh kesadaran, sesungguhnya ia sedang menghidupkan kembali resonansi kuno yang ditanamkan Allah pada huruf-huruf tersebut. Resonansi itu bekerja seperti gelombang,
menyebar ke dalam batin, memecah lapisan kelalaian yang membungkus hati. Sufi yang mendengar huruf-huruf ini tidak hanya mendengar suara, tetapi mendengar gema gaib yang seolah datang dari kedalaman alam semesta, menggetarkan inti jiwa yang paling tersembunyi. Bayangkan sebuah alat musik kosmik. Setiap huruf adalah nada, setiap ayat adalah harmoni, dan setiap bacaan Al-Fatihah adalah simfoni spiritual yang tak terdengar oleh telinga biasa. Bagi jiwa yang terjaga, lantunan ini menciptakan arus magnet yang menuntunnya keluar dari kegelapan batin. Ia merasakan dirinya ditarik, bukan oleh kekuatan fisik, tetapi oleh daya tak kasat mata yang bekerja melalui bunyi dan cahaya. Rahasia ini jarang dibicarakan, karena kebanyakan manusia hanya berhenti pada bunyi tanpa pernah menyelami getaran. Tetapi mereka yang menapaki jalan makrifat menyadari bahwa huruf-huruf Al-Fatihah adalah pintu ke dalam dimensi lain. Setiap kali lidah melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, ia seperti sedang mengetuk pintu gaib yang hanya terbuka bagi hati yang ikhlas. Getaran itu masuk, menyusup, lalu mengikat ruh dalam tarikan magnet yang semakin kuat. Dan disinilah pertanyaan muncul, mungkinkah huruf-huruf yang kita anggap sederhana sebenarnya adalah kode rahasia yang dirancang untuk menghubungkan manusia dengan frekuensi ilahi? Jika benar demikian, maka siapa saja yang membaca Al-Fatihah dengan penuh kesadaran, sesungguhnya sedang memasuki medan magnet gaib yang bisa mengubah kesadarannya, membuka tabir rahasia, dan menuntunnya menuju perjalanan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bab 3. Getaran magnet ruhani. Ketika seorang salik membaca Al-Fatihah dengan hati yang benar-benar hening, ia akan merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar suara yang keluar dari bibir, bukan sekadar bacaan yang wajib, melainkan tarikan halus yang bekerja di dalam dadanya. Ia merasa seakan-akan ada daya yang menarik ruhnya, seperti besi kecil yang tak berdaya ketika didekatkan pada magnet raksasa. Tarikan itu tidak kasat mata, namun begitu nyata hingga membuat hati bergetar, seolah sedang dipanggil kembali menuju asal mula penciptaan. Getaran magnet ruhani ini tidak bisa dijelaskan dengan logika, karena ia bekerja di wilayah yang lebih dalam daripada pikiran. Ia menembus dinding ego, melampaui lapisan perasaan, lalu menghunjam ke inti ruh yang paling sunyi. Di titik itu, seorang hamba menyadari bahwa dirinya bukan sekadar jasad yang membaca doa, melainkan sebuah cahaya kecil yang sedang dipeluk oleh cahaya yang lebih besar. Maka, setiap lantunan Al-Fatihah menjadi perjalanan, bukan hanya ritual. Semakin lama ia larut, semakin ia merasakan paradoks yang aneh. Dirinya semakin kecil sekaligus semakin agung. Kecil karena di hadapan kebesaran Allah, ia hanyalah debu fana. Agung karena ruhnya ditarik masuk ke samudera tak terbatas yang membuatnya merasa bersatu dengan arus ilahi. Magnet itu membuat seorang hamba menangis tanpa sebab, merasakan rindu yang tak tertahankan, atau bahkan kehilangan rasa akan dirinya sendiri dalam keheningan yang suci. Inilah sebab mengapa kaum sufi bisa berlama-lama membaca Al-Fatihah dalam salat atau zikir mereka. Bukan karena lafaznya panjang, tetapi karena tarikan magnet batin itu membuat mereka enggan melepaskannya. Hati mereka selalu ingin kembali, selalu ingin mengulang, bukan karena kewajiban syariat semata, melainkan karena kenikmatan ruhani yang tak tergantikan. Dan rahasia terbesar dari getaran magnet ruhani ini adalah, ia tidak pernah salah menarik. Selama seseorang ikhlas membuka hatinya, Al-Fatihah akan selalu menemukan jalan menuju ruhnya. Tarikan itu adalah undangan halus dari Allah sendiri, sebuah panggilan penuh kasih yang terus memanggil hamba-hambanya untuk kembali, dan kembali, hingga mereka benar-benar tenggelam dalam lautan ma'rifat. Bab 4. Cahaya yang menembus kegelapan. Bayangkan seorang pengembara yang tersesat di tengah hutan lebat, malam gelap menutup semua jalan, dan hanya suara hewan liar yang terdengar di sekelilingnya. Begitulah keadaan ruh manusia tanpa cahaya Al-Fatihah. Hati menjadi bingung, pikiran terjebak dalam kebisingan, dan langkah kehilangan arah. Namun ketika ayat ini dibacakan dengan penuh penyerahan, muncullah cahaya lembut yang merambat perlahan,
menembus gelap yang menyesakkan, lalu membuka jalan pulang yang sebelumnya tersembunyi. Para sufi menyebut cahaya itu sebagai Nur Al-Fatihah, bukan cahaya yang tampak oleh mata, tetapi cahaya yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang lapang. Cahaya ini tidak datang dengan kilatan menyilaukan, melainkan dengan kelembutan yang menenangkan. Ia bagaikan api kecil yang menyalakan harapan di tengah kegelapan. Lalu api itu tumbuh menjadi obor yang menerangi seluruh jalan jiwa. Inilah daya magnetis Al-Fatihah yang terus-menerus mencari celah untuk masuk ke dalam batin manusia. Seorang hamba yang tenggelam dalam bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merasakan dirinya bukan lagi berjalan sendiri. Ia ditemani oleh cahaya yang lembut, sebuah energi gaib yang membimbing setiap langkah. Dan semakin lama ia larut, semakin ia menyadari bahwa cahaya itu tidak berasal dari luar dirinya, melainkan memancar dari inti ruhnya sendiri yang tersambung dengan cahaya ilahi. Maka Al-Fatihah bukan sekadar doa, melainkan pengingat bahwa sumber cahaya itu selalu ada, hanya saja sering tertutup oleh kabut dunia. Rahasia cahaya ini bekerja dengan cara yang sulit dijelaskan. Ia mampu menembus tabir dosa, membelah kabut kelalaian, bahkan menembus kegelapan paling pekat yang menyelimuti jiwa. Tidak ada benteng yang bisa menahannya, karena cahaya ini bukan berasal dari manusia, melainkan pancaran langsung dari rahmat Allah. Maka ketika seorang hamba dengan penuh kerendahan hati memohon ihdinas syirathal mustaqim, ia sesungguhnya sedang mengundang cahaya itu untuk terus menerangi jalannya hingga akhir hayat. Pertanyaannya kemudian, apakah mungkin ada manusia yang mampu bertahan hidup tanpa cahaya ini? Sejarah ruhani para sufi membuktikan, tanpa Nur Al-Fatihah, hati akan layu, jiwa akan kering, dan hidup hanya menjadi perjalanan tanpa arah. Tetapi dengan cahaya itu, setiap langkah menjadi berarti, setiap nafas menjadi doa, dan setiap detik menjadi jalan pulang menuju hadirat ilahi. Inilah misteri magnet cahaya yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar membiarkan Al-Fatihah masuk. Bukan sekadar ke telinga, melainkan ke pusat ruh mereka yang terdalam. Bab 5. Pusaran energi tak kasat mata. Al-Fatihah bukan hanya sekumpulan doa, ia adalah pusaran energi yang bergerak di luar jangkauan mata. Kaum sufi menggambarkannya sebagai arus magnetis yang memutar, sebuah lingkaran gaib yang menghubungkan bumi dengan langit. Setiap kali seorang hamba melafalkannya, ia sesungguhnya sedang menyalakan sebuah medan energi di sekeliling dirinya. Energi itu bukan berasal dari manusia, tetapi dari pancaran ilahi yang terikat pada setiap ayatnya. Inilah sebabnya Al-Fatihah disebut sebagai Asy-Syifa, penyembuh batin dan pengikat ruh dengan sumber cahaya. Energi itu bekerja dengan cara yang diam-diam, seperti aliran air bawah tanah yang terus menghidupi akar meski tak terlihat di permukaan. Seseorang yang membacanya dengan penuh kekhusyukan mungkin tidak langsung menyadari, namun di dalam batinnya ada pusaran yang perlahan membersihkan, meruntuhkan dinding-dinding kegelapan, dan menyiapkan ruang kosong untuk cahaya. Semakin sering ia membacanya, semakin kuat pusaran itu menarik, hingga akhirnya seluruh kesadarannya hanyut ke dalam arus yang tak terbendung. Sufi menggambarkan pusaran Al-Fatihah sebagai medan magnet yang menembus tubuh halus manusia. Ia mengikat lapisan ruh, membangkitkan nur tersembunyi, lalu menyatukan semua menjadi satu titik pusat yang hanya mengenal Allah. Maka tidak heran bila seorang salik yang tenggelam dalam bacaan ini merasakan tubuhnya ringan, pikirannya senyap, dan hatinya seolah dipeluk oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Itulah tanda bahwa ia telah masuk ke dalam arus pusaran energi Al-Fatihah. Namun pusaran energi ini tidak bisa dirasakan oleh hati yang kotor dan pikiran yang penuh kebisingan dunia. Ia hanya membuka dirinya pada jiwa yang rela melepaskan genggaman ego. Karena itu, kaum sufi selalu mengajarkan, kosongkan dirimu sebelum membaca, pasrahkan hatimu sebelum melafazkan, maka energi itu akan menemukan jalan masuk. Dan ketika jalan itu terbuka, seorang hamba tidak lagi membaca Al-Fatihah, dialah yang terbaca oleh Al-Fatihah. Pertanyaan besar yang muncul kemudian adalah, apakah mungkin ayat-ayat ini dirancang bukan hanya untuk dipahami dengan akal, melainkan untuk dihidupi dengan ruh?
Jika benar, maka Al-Fatihah adalah semacam kunci magnetis yang tidak hanya membuka pintu doa, tetapi juga menggerakkan arus energi yang mampu mengangkat manusia dari bumi menuju langit. Inilah misteri pusaran gaib yang terus menarik, hingga seorang hamba tak punya pilihan lain selain menyerahkan dirinya sepenuhnya pada daya yang lebih agung. Bab 6. Jembatan Ruh Menuju Langit. Al-Fatihah bukan hanya bacaan yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya melalui doa. Ia adalah jembatan roh yang mengangkat jiwa melampaui batas dimensi. Kaum Sufi percaya, setiap kali seorang hamba melafalkannya dengan penuh kesadaran, ruhnya menapaki jembatan cahaya yang terbentang dari bumi hingga ke langit. Jembatan itu tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh hati yang sedang larut. Semakin dalam ia menyelami makna ayatnya, semakin kuat pula tarikan magnet yang menariknya melintasi jembatan itu, menuju samudera rahasia ilahi. Dalam keheningan zikir, seorang pencari merasakan dirinya seakan ditarik naik. Tubuhnya tetap di bumi, tetapi ruhnya mulai bergetar, terhubung pada arus cahaya yang terus menuntunnya. Seperti seorang pengembara yang berjalan di atas jembatan kabut, ia merasa setiap langkahnya rapuh, namun ada tangan gaib yang menopang agar ia tidak jatuh. Bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menjadi pijakan kokoh di tengah jembatan itu, seolah ia berkata kepada Allah, hanya Engkau sandaran, hanya Engkau tujuan. Di titik ini, seseorang mulai memahami bahwa Al-Fatihah bukanlah sekadar doa permohonan, melainkan navigasi ruh menuju langit kesadaran. Ayat-ayatnya seperti tanda jalan, Alhamdulillahirrabbilalamin adalah kesadaran akan sumber asal. Ar-Rahmanir Rahim adalah peringatan akan kasih yang memeluk. Maliki Yaumiddin adalah pengingat akan tujuan akhir. Dan ketika sampai pada ihdinas syiratal mustaqim, ia seakan berkata, bimbing aku agar kakiku tak goyah di atas jembatan ini. Sufi meyakini semakin sering seorang hamba melewati jembatan ini melalui Al-Fatihah, semakin ringan ruhnya, semakin mudah ia ditarik naik ke lapisan langit kesadaran. Dan di atas sana, ruh menemukan keheningan yang berbeda. Bukan sekadar diam, melainkan diam yang penuh cahaya, diam yang syarat dengan kehadiran ilahi. Itulah keheningan yang membuat hati bergetar, karena menyadari betapa dekatnya Allah dengan hamba yang benar-benar membaca dengan hati. Tetapi ada misteri yang lebih dalam lagi. Apakah jembatan ini hanya terbuka bagi para sufi dan pencari kebenaran? Ataukah setiap manusia yang membaca Al-Fatihah sesungguhnya sedang berjalan di atasnya, hanya saja mereka tidak menyadarinya? Jika benar demikian, maka jutaan manusia setiap hari sebenarnya sedang melintasi jembatan ruh menuju langit. Meski tanpa sadar, pertanyaannya adalah, apakah kita hanya ingin lewat begitu saja, ataukah kita ingin benar-benar menapaki jembatan itu hingga sampai ke hadiratnya? Bab 7. Suara gaib dalam keheningan. Ketika seorang hamba membaca Al-Fatihah dengan penuh kesadaran, ia mungkin hanya mendengar suaranya sendiri. Namun bagi ruh yang terjaga, ada gema lain yang samar, seolah suara gaib yang menjawab dari balik tirai keheningan. Para sufi percaya suara itu bukan datang dari luar, melainkan dari inti ruh yang sudah tersambung dengan cahaya ilahi. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim seakan dipantulkan kembali oleh langit batin, sehingga pendengarannya terasa berlapis. Satu suara dari mulut, satu suara dari hati, dan satu lagi dari kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Gema gaib ini bekerja seperti bisikan yang tak bisa ditangkap telinga biasa. Ia hadir di antara jeda napas, di sela keheningan, dan hanya hati yang jernih yang bisa mendengarnya. Sufi menggambarkannya sebagai panggilan kasih, sebuah resonansi lembut yang membuat seorang hamba merasa ditemani dalam doanya. Inilah salah satu rahasia magnet Al-Fatihah. Ia tidak hanya mengeluarkan suara, tetapi juga memunculkan jawaban halus yang dirasakan oleh jiwa. Semakin sering seseorang melafalkannya dengan penuh penghayatan, semakin jelas gema itu terdengar. Tidak seperti suara manusia, gema ini tidak mengandung kata-kata, melainkan rasa. Rasa ditenangkan, rasa didekap, rasa ditarik menuju kedekatan dengan Allah. Seorang salik bisa saja tiba-tiba menangis saat membaca Al-Fatihah, bukan karena ia memahami semua tafsirnya, tetapi karena ia mendengar gema gaib itu menyentuh lapisan batinnya yang paling dalam.
Fenomena ini tidak bisa dipaksa. Ia hanya muncul ketika seseorang benar-benar ikhlas. Ketika bacaan tidak lagi menjadi kewajiban, melainkan kerinduan. Dan saat itu terjadi, Al-Fatihah tidak lagi terasa seperti doa satu arah. Ia menjadi dialog rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Sebuah percakapan yang tidak terdengar oleh dunia, tetapi mengguncang seluruh jagat kecil di dalam diri manusia. Maka timbul pertanyaan besar, mungkinkah gema gaib ini adalah cara Allah menegaskan bahwa Dia selalu mendengar, bahkan sebelum kata-kata terucap? Jika benar demikian, maka setiap kali kita membaca Al-Fatihah dengan hati terbuka, kita sesungguhnya tidak sedang sendirian. Kita sedang berbicara dalam bahasa rahasia yang hanya dipahami oleh jiwa dan Sang Pencipta. Dan bukankah kesadaran ini cukup untuk membuat hati bergetar, menyadari bahwa setiap bacaan Al-Fatihah adalah panggilan, sekaligus jawaban? Bab 8. Rahasia Jalan yang Lurus. Ayat Ihdinas Shirathal Mustaqim sering kita artikan sebagai doa, agar ditunjukkan jalan yang lurus. Namun bagi para sufi, kalimat ini bukan hanya permohonan, melainkan kunci untuk membuka medan magnet batin. Jalan lurus yang dimaksud bukan sekadar arah moral, tetapi jalur cahaya yang menghubungkan ruh manusia langsung kepada Allah. Setiap kali ayat ini diucapkan dengan hati yang pasrah, ruh seakan diarahkan pada garis halus tak kasat mata, sebuah arus energi yang menuntun jiwa melintasi kegelapan menuju pusat cahaya ilahi. Bagi orang biasa, jalan lurus mungkin terasa samar, penuh keraguan, bahkan kabur oleh godaan dunia. Tetapi bagi jiwa yang disinari Al-Fatihah, jalan itu bagaikan lintasan magnet yang tak bisa dihindari. Seperti jarum kompas yang selalu menunjuk ke utara, ruh seorang hamba yang benar-benar membaca dengan hati akan selalu ditarik ke arah sumbernya. Inilah misteri terbesar. Jalan itu sebenarnya sudah ada di dalam diri setiap manusia, hanya tertutup oleh kabut ego dan kelalaian. Kaum sufi menggambarkan jalan ini sebagai cahaya tipis yang membelah kegelapan batin. Siapapun yang menapakinya akan merasa jiwanya semakin ringan, beban dunia semakin luruh, dan hatinya semakin dekat dengan rasa damai yang sulit dijelaskan. Ayat Shirathal ladzina an'amta alaihim menjadi penanda bahwa jalan ini bukan jalan baru. Ia telah dilalui para nabi, para wali, dan jiwa-jiwa suci yang lebih dahulu sampai kepada Allah. Namun magnet Al-Fatihah tidak hanya menunjukkan arah, ia juga menolak penyimpangan. Saat ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin terucap, medan gaib itu bekerja seperti pagar tak terlihat. Ia menjaga ruh agar tidak tergelincir ke jalur kesesatan, agar tetap berada di lintasan cahaya meskipun dunia penuh jebakan. Dengan cara inilah, Al-Fatihah menjadi peta dan sekaligus pelindung yang menuntun langkah ruh sampai tiba di hadirat ilahi. Pertanyaannya, apakah kita sadar bahwa setiap kali membaca Al-Fatihah, kita sebenarnya sedang menapaki jalan lurus ini? Ataukah kita hanya melafalkan kata-kata tanpa menyadari bahwa ada medan magnet gaib yang sedang menarik ruh kita menuju cahaya? Jika benar setiap bacaan membuka jalan itu, maka setiap salat yang kita lakukan sesungguhnya adalah perjalanan. Sebuah perjalanan batin yang perlahan namun pasti membawa kita mendekat ke asal muasal kehidupan. Bab 9. Magnet rahasia di balik diamnya hati. Ada satu hal yang sering terlupakan ketika Al-Fatihah dibaca. Bukan hanya suara yang bergetar, tetapi juga keheningan hati yang menyerap getaran itu. Kaum sufi meyakini bahwa di balik lantunan ayat, ada ruang diam yang lebih kuat dari 1000 kata. Diam itu adalah medan magnet ruhani yang menghimpun energi ayat-ayat, lalu menyalurkannya ke dalam inti jiwa. Jika seseorang mampu membaca dengan kesadaran penuh, ia akan merasakan bahwa setiap jeda, setiap hening, sebenarnya sedang berbicara lebih lantang daripada kata-kata itu sendiri. Di titik keheningan itulah, magnet Al-Fatihah bekerja dengan cara paling rahasia. Ia mengikat hati yang tercerai-berai, menyatukan kesadaran yang retak, dan membentuk pusaran energi yang membuat ruh merasa ditarik ke satu pusat. Para sufi menyebut pusat itu sebagai sirrun sirrillah, rahasia dari rahasia Allah. Tidak semua hamba mampu menyadarinya, karena medan magnet ini hanya dapat dirasakan oleh hati yang rela ditarik, hati yang menyerah total pada kekuatan ilahi. Yang lebih mengejutkan, magnet ruhani ini
tidak hanya berpengaruh pada diri pembacanya. Seringkali ketika seorang sufi membaca Al-Fatihah dengan penuh kesadaran, getaran ayat itu memancar keluar, merambat ke ruang sekitarnya. Orang-orang yang hadir bahkan tanpa sadar ikut merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Udara terasa lebih lembut, hati menjadi lebih damai, dan suasana dipenuhi aura yang menggetarkan jiwa. Seolah-olah Al-Fatihah membangun sebuah medan tak terlihat yang menyelimuti siapapun yang berada di dekatnya. Bagi para pencari kebenaran, inilah salah satu bukti bahwa ayat-ayat Allah bukan sekadar bacaan, melainkan kekuatan nyata. Seperti magnet yang tidak terlihat namun mampu menggerakkan besi, Al-Fatihah bekerja dengan cara gaib namun konkret. Ia mengubah frekuensi hati, memperbaiki arah ruh, bahkan kadang menyingkap tabir-tabir yang selama ini menutup mata batin manusia. Bacaan yang sederhana tetapi menyimpan kuasa yang luar biasa. Pertanyaan yang menggantung bagi kita semua. Sudahkah kita membaca Al-Fatihah dengan hati yang benar-benar hening hingga mampu merasakan medan magnet gaib itu? Ataukah kita hanya terburu-buru melewati kata-katanya tanpa pernah menyelami diam yang menyimpan rahasia ilahi? Karena sesungguhnya di balik diam itulah letak kekuatan tersembunyi, kekuatan yang mampu mengangkat ruh manusia ke dimensi yang jauh lebih tinggi dari sekadar dunia. Bab 10. Puncak magnet ruhani, kembali ke asal cahaya. Ketika seluruh ayat Al-Fatihah dibacakan dengan kesadaran sufi, maka sebuah siklus ruhani selesai terbentuk. Dari doa permohonan, pujian, pengakuan, hingga permintaan bimbingan, semuanya bermuara pada satu titik, kembalinya ruh ke asal cahaya. Inilah puncak magnet ruhani Al-Fatihah, di mana jiwa tidak lagi merasa sebagai entitas terpisah, tetapi larut dalam arus besar yang mengalir menuju Allah. Kaum sufi menyebut momen ini sebagai fana fish shirath, lenyap di dalam jalan lurus. Sebuah keadaan di mana ruh merasa ditarik pulang dan seluruh dunia menjadi sekadar bayangan yang tak memiliki daya. Pada titik ini, Al-Fatihah bukan lagi bacaan ritual semata, melainkan pintu gerbang menuju pengalaman spiritual terdalam. Setiap huruf berubah menjadi cahaya, setiap ayat menjelma energi yang menyedot ruh ke dalam pusaran misterius. Magnet Al-Fatihah bekerja seperti tarikan kosmik. Semakin dekat jiwa kepada Allah, semakin kuat daya hisapnya, hingga akhirnya manusia merasa seluruh dirinya hanyut tanpa sisa ke dalam samudera ilahi yang tak bertepi. Para sufi menggambarkan pengalaman ini seperti tenggelam dalam cahaya yang sangat terang, tetapi tidak menyilaukan. Cahaya itu menenangkan, menghapus segala kegelisahan, dan membuka lapisan rahasia yang selama ini tersembunyi di balik tabir. Di sana, ruh merasakan kebebasan sejati, bebas dari ketakutan, bebas dari keraguan, bebas dari keinginan dunia. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kepastian bahwa Allah adalah pusat dari segala magnet, dan semua makhluk hanyalah serpihan yang bergerak menujunya. Namun keadaan ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari kesadaran baru. Karena setelah ruh ditarik ke dalam pusat cahaya, ia dikembalikan lagi ke dunia dengan wajah yang berbeda. Hati menjadi lebih bening, pikiran lebih lapang, dan langkah lebih pasti. Setiap kali membaca Al-Fatihah, jiwa seakan mengulang perjalanan pulang itu, terus-menerus ditarik dan dikembalikan, hingga akhirnya manusia benar-benar menyatu dengan maksud penciptaannya. Disinilah rahasia besar terkuak. Magnet Al-Fatihah bukan sekadar bacaan yang indah, melainkan mekanisme ilahi yang menuntun setiap ruh agar kembali ke asalnya. Pertanyaannya, apakah kita akan membiarkan bacaan itu sekadar berlalu di bibir, ataukah kita berani menyelam hingga ke inti magnetnya? Karena siapapun yang berani masuk, ia tidak akan kembali sama. Ia akan menjadi saksi bahwa di balik ayat-ayat pendek itu, tersimpan kekuatan yang mampu mengguncang langit dan menuntun jiwa menuju keabadian. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap bacaan Al-Fatihah yang kita lantunkan bukanlah sekadar ritual, tetapi sebuah pintu menuju rahasia terdalam antara hamba dengan Sang Pencipta. Jika kita mampu menyelaminya, maka setiap huruf akan menjadi cahaya, setiap ayat akan menjadi magnet yang menarik ruh kita semakin dekat dengan Allah.
Maka jangan biarkan surah agung ini hanya menjadi bacaan di bibir. Selamilah, resapilah, dan biarkan ia menggetarkan hati kita hingga menyingkap tabir-tabir gaib yang selama ini menutupi cahaya rohani. Sebelum kita berpisah, mari kita panjatkan doa. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya Al-Fatihah. Bukakanlah rahasia yang Engkau simpan di dalamnya. Jadikan setiap bacaan kami penghapus dosa, penuntun ruh, dan jalan menuju keridaan-Mu. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan jejak di komentar, bagikan kepada sahabat yang Anda cintai, dan insya Allah kita akan bersama-sama menyingkap lebih banyak rahasia spiritual di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaman alaun.